Halo adik-adik calon mahasiswa baru yang sangat super. Kita lanjutkan kembali pembahasan Matematika Saintek UTBK tahun 2019. Kali ini yang kita bahas adalah tentang peluang ya. Nah, soal yang nomor 1 di sini sudah saya buatkan, disebutkan di dalam sebuah kantong terdapat M bola merah dan N bola putih. M tambah N sama dengan 16. Jika diambil dua bola sekaligus secara acak dari dalam kotak tersebut, maka peluang terambilnya dua bola tersebut berbeda warna adalah setengah. Maka nilai dari M kuadrat tambah N kuadrat ya. Nah, jadi anggap di dalam satu kotak ada terdapat sebanyak M bola merah dan N bola putih ya. Nah, berarti kalau kita mau ambil N secara keseluruhan, yaitu dipilih dua tadi, dipilih dua dari banyaknya M dan N itu ada 16, berarti pilih dua dari 16, N tambah M, ya kan? Nah, berarti ini hasilnya sama dengan ini rumus kombinasi itu 16 faktorial dibagi dengan 16 dikurang 2, 14 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Berarti ini hasilnya sama dengan 16 kali 15 kali 14 faktorialnya nanti bisa dicoret di atas. Kalau ini dilanjutin kan 16 kali 15 kali 14 faktorial. 14 faktorialnya dicoret, kemudian dibagi 2. Nah, berarti ini tinggal 8 ya. 8 dikali 5 ya, berarti 120. Nah, kemudian pertanyaannya itu adalah berapakah peluang, diketahui peluang bola yang terambil itu adalah berbeda warna. Nah, kalau berbeda warna, kita misalkan itu adalah kejadian A ya. Nah, berarti itu sama dengan satu putih ya dan satu merah. Berarti pilihlah satu merah dari M kali dengan pilih satu putih dari N, ya kan? Nah, jadi satu merah satu putih, pemilihan dari dua itu tadi, satu merah satu putih, berarti pilih satu dari sebanyak M merah kali dengan pilih satu N sebanyak putih dari N ya. Nah, berarti ini hasilnya sama dengan M dikali dengan N ya. Nah, jadi kalau pengambilan satu-satu aja langsung pilih satu dari 10, 10, pilih satu dari 7, 7. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kalau pilih satu dari M langsung aja N. Nah, itu dengan menggunakan rumus kombinasi tadi ya. Nah, kemudian peluangnya ini disebutkan di soal itu sama dengan setengah ya. Peluangnya itu sama dengan setengah. Jadi peluang suatu kejadian kalau kita masukkan ke rumusnya ini sama dengan NA per NS gitu ya, NA per NS. Nah, ini diketahui dari soal tadi sama dengan setengah. NA nya tadi pemilihan kejadian saya adalah M dikali N per NS nya tadi adalah 120. Ini kita coret, berarti hasilnya jadinya 60 kali silang, maka M kali N nya sama dengan 60 ya. Nah, kemudian tadi tentunya di soal di awal tadi disebutkan M ditambah N sama dengan berapa itu tadi? 16 ya. M tambah N sama dengan 16 gitu. Nah, kemudian pertanyaannya di soal berapakah M kuadrat tambah N kuadrat. Nah, jadi ingat M kuadrat ditambah N kuadrat ini kalau kita buat dari distribusi binomial ini difaktor-faktorkan, ini berarti jadinya M tambah N kuadrat dikurang 2 kali M kali N, ya kan? Nah, kemudian yang ditanya berapakah M kuadrat tambah N kuadrat, berarti ini tinggal kita masukkan. M tambah N tadi adalah 16, diketahui dari soal, kuadratkan, dikurang 2 dikali M kali N, ini berarti 122 kali 60 ya. Nah, berarti hasilnya adalah 256 ya. 256 dikurang 120, berarti hasilnya adalah 136 ya. Ini 136. Nah, jadi itu pertanyaannya dari soal yang nomor 1, jawabnya berarti yang T, pilihannya adalah yang T. Oke, kita lanjut lagi yang
nomor 2, di soal yang nomor 2 ini juga mirip ya, hampir sama. Nah, disebutkan di sini sebuah kotak berisi 10, berarti sebuah kotak itu berisi 10 bola merah dan bola biru. Berarti banyaknya bola merah dan bola biru, M tambah B, kan M tambah N sama aja. Nah, jadi kalau kita misalkan di sini bolanya itu tadi adalah merah dan biru. Kita misalkan merahnya ada sebanyak M, birunya sebanyak M, ya. Nah, berarti M ditambah N sama dengan 10, ya. Nah, kemudian disebutkan lagi di soal, diambil 2 bola sekaligus, sama seperti pada soal yang nomor 1. Nah, kemudian peluang terambilnya minimal 1 bola merah sama dengan setengah, minimal 1 bola merah. Jadi kejadian A-nya itu adalah boleh 1 merah dan 1 biru, ya kan? Nah, berarti ini kalau kita hitung, pilihlah 1 merah dari sebanyak M dikali dengan pilih 1 biru dari sebanyak N. Nah, berarti sama seperti yang tadi ya, kalau pilihan 1-1 itu langsung aja M dan N kalikan, M kali N, ya. Nah, kemudian kemungkinannya lagi, karena dikatakan paling sedikit 1 bola merah, berarti kan boleh aja 2 merah dan tidak ada birunya, dua-duanya merah, ya kan? Nah, jadi kalau dikatakan paling sedikit ya boleh 1, boleh 2, nggak boleh 3 karena paling yang diambil tadi cuma 2, ya. Nah, kemudian ini kita pilihlah 2 merah dari sebanyak M. Nah, ini pakai rumus kombinasinya tadi, M faktorial dibagi dengan M dikurang 2 faktorial dikali lagi dengan 2 faktorial, ya kan? Nah, ini kita selesaikan pakai rumus kombinasi. M faktorial itu kan bisa diurai menjadi M dikali M dikurang 1 dikali M dikurang 2, seterusnya. Kita stop sampai di sini, sama seperti yang di atas tadi, cuman ini dalam bentuk variabel, ya. Karena ada M kurang 2 faktorial juga di bawah, makanya kita stop yang di atas tadi sampai M kurang 2 faktorial aja, ya. Nah, kemudian dikali lagi dengan 2 faktorial ya 2 kali 1, ya. Nah, kemudian yang bisa kita coret itu yang habis, maka tinggal M dikali M dikurang 1 per 2. Nah, jadi kalau ditanya NA-nya berarti ini tambah ini semua, ya. Nah, berarti ini saya masukkan ke sini ya supaya lebih ringkas. Berarti ini menjadi M dikali M tambah dikurang 1, M dikurang 1, kemudian dibagi 2, ya. Itu hasilnya. Nah, kemudian kita mau mencari NS, sama seperti yang tadi kan, karena peluang A itu adalah NA per NS. Nah, NA-nya nanti ini tambah ini. Kemudian kalau mau cari NS-nya, ya, NS ini adalah pengambilan secara keseluruhan. Diambillah 2 dari seluruhnya, tadi bola itu 10. Ya kan? Kenapa 10? Karena M tambah N-nya tadi 10. Nah, berarti ini kalau kita selesaikan dengan rumus kombinasinya tadi, 10 faktorial dibagi 10 dikurang 2, 8 faktorial dikali lagi dengan 2 faktorial. Nah, berarti ini jadinya 10 kali 9, 8 faktorialnya habis, maka ini tinggal 45, karena 10 bagi 2, 5 kali 9, 45, ya. Nah, kemudian ini tinggal kita kali silang ya, masukin nanti ke rumus peluangnya. Peluangnya tadi diketahui 1/5. Dari soalnya tadi peluangnya 1/5, ini sama dengan NA. A-nya tadi ini, NA-nya itu ini tambah ini, ya. Berarti M kali N ditambah M dikali M dikurang 1, ini per 2. Kemudian dibagi lagi dengan NS-nya. NS-nya tadi 45, ya. NS-nya 45. Nah, ini di matematika seperti yang saya sebutkan di video-video yang sebelumnya, kalau boleh pada pecahan-pecahan itu ada yang kita sederhanakan aja dulu. Ini 9 kali silang ke sana, 9 kali 1, berarti ini tinggal 9 sama dengan M kali N ditambah M dikali M dikurang 1 bagi 2, ya kan? Nah, ini masih bagi 2. Nah, kemudian ini kita kali 2 semuanya, kita kali 2, ini jadinya 18. Berarti ini jadinya 2 kali MN,
ya kan? Nah, ini 2M kali N. N-nya tadi kita ganti lagi langsung. N-nya ambil dari sini 10 dikurang M, berarti 10 dikurang M. Kemudian ditambah M dikali M dikurang 1 ini tadi. Ya kan? Nah, kemudian ini tinggal kita kalikan. Kalau kita kalikan berarti 18 sama dengan ini jadinya 20M dikurang 2M kuadrat ditambah M kali M kuadrat dikurang M, ya kan? Nah, ini kita pindah ke kiri semuanya ya. Ini tinggal minus M kuadrat, pindahkan ke sini jadi positif M kuadrat, ya kan? Nah, kemudian M nya ini jadinya 21, ya kan? 20 dikurang 1 itu jadi 19, pindah ke sini jadi kurang 19M. Nah, di sana tadi ada angka 18, kita samakan dengan 0, ya kan? Nah, kemudian ini tinggal difaktorkan, M dikurang 18 dikali dengan M dikurang 1, ini sama dengan 0, ya kan? Nah, jadi M-nya boleh sama dengan 18 atau M-nya boleh sama dengan 1, ya. Nah, jadi kalau kita misalkan M-nya sama dengan 18, ya kan, itu nggak mungkin ya. Ini kan nggak mungkin, karena tadi M-nya itu M tambah N kan tadi 10. Nah, berarti M-nya yang mungkin itu adalah 1. Nah, jadi kalau M-nya 1, yang ditanya tadi kan yang berwarna biru. Jadi birunya itu berarti 10 dikurang 1, ya, banyaknya bola biru. Ini sama dengan 10 dikurang 1 sama dengan 9 bola. Pilihannya adalah yang E di sana, ya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Contoh soalnya yang kedua. Kita lanjut lagi dengan soal yang ketiga. Dua buah dadu dilempar sekaligus, peluang muncul mata dadu berjumlah lebih dari 5 dan kelipatan 3. Ya kan? Nah, ini ada kata dan, itu berarti biasanya dikali ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Kalau untuk 2 dadu dilempar, ya, kalau 2 buah dadu dilempar sekaligus, maka ini baiknya dihafalkan saja supaya kita nggak memunculkan tabel yang 6 kali 6 36 data itu ya. Nah, tapi kalau kita hafalkan di sini dengan metode tabel ini, menghafalnya juga jadi mudah ya. Jumlah mata dadu dan banyaknya ada berapa. Nah, itu bisa kita lihat dengan pola ini. Jumlah mata dadu itu mulai dari 2. 1 tambah 1 itu yang paling kecil, ya kan? Kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 yang terakhir, ya kan? Nah, ada sebanyak berapa yang jumlah mata dadu itu 2? Ada sebanyak berapa? Jawabnya 1, ya kan? Ini ada 2, yaitu 1, 2 dan 2, 1, makanya ada 2. Nah, ini kita tinggal lanjutin ini 3, 4, 5, 6, bukan 7 tapi turun 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi yang ditanya jumlah mata dadu lebih dari 5. Yang lebih dari 5 itu berarti yang ini. Ini kita misalkan kejadian A, ya. Nah, jadi MA-nya itu sama dengan ada sebanyak berapa? Ada sebanyak berapa nih, banyaknya kan gitu ya. 25. Kemudian ada B. Kita mau cari NB-nya ada berapa? NB itu tadi adalah kelipatan 3. Ya, kelipatan 3. Kalau kelipatan 3 itu ya, yang jumlahnya yang muncul 2 dadu lempar sekaligus peluang muncul mata dadu yang jumlahnya kelipatan 3 loh, ya kan? Nah, kelipatan 3 berarti boleh 3, boleh 6, boleh 9, boleh 12. Itulah B-nya, ya kan? Nah, jadi peluang kejadian si B-nya itu ini sama dengan banyaknya kejadian si B itu berarti 2 tambah 5, 7 tambah ini 11 tambah 1 lagi, berarti ada sebanyak 12, ya kan? Nah, kemudian pertanyaannya, dan peluang kejadian A dan B ini sama dengan, ya kan, PA kali PB, ya kan, PA kali PB nya. Nah, PA nya itu berapa ini?
25 per 36. Ya kan? Kenapa per 36? Karena semuanya ini ada 36. Kemudian karena katanya dan, ini kita kali dengan 12 per 36 juga. Ya kan? Nah, jadi ini kalau kita sederhanakan, sama-sama kita kecilin, ini yang boleh dikecilin sama-sama bagi 12, ini dapat 3. Ya kan? Nah, berarti ini hasilnya sama dengan 25 per ini 18, 1, 9, 10, 108. Jadi jawabnya 25 per 108. Ya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman untuk pertanyaannya, yaitu peluang yang berjumlah lebih dari 5 dan kelipatan 3. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi di sini yang berikut, yang nomor 4 ya. Yang nomor 4. Nah, yang nomor 4 di sini disebutkan soalnya peluang sukses seseorang melempar bola ke keranjang ya. Peluang sukses untuk melempar bola ke keranjang itu sama dengan 3/5. Jika dia melempar bola tersebut 3 kali, maka peluang sukses semuanya lemparan itu berhasil ya. Nah, kira-kira seperti itu pertanyaannya. Nah, jadi ini teman-teman peluang kejadian binomial Newton ya. Cirinya itu kalau peluang kejadian binomial Newton itu kejadiannya sukses dan tidak sukses. Ya, kejadian itu adalah sukses dan tidak sukses. Kalau kita misalkan suksesnya itu adalah P, maka tidak suksesnya, peluang tidak suksesnya, yang saya buatkan tidak sukses, ini berarti P dikurang 1 dikurang P, peluangnya itu 1 dikurang P, gitu ya. Nah, jadi N-nya pelemparannya itu sebanyak 3, yang dipilih itu R sama dengan 3, jadi kan dilempar 3 kali, 3-3-nya sukses katanya, jadi pemilihannya itu 3. Nah, di rumus itu peluang 3-3-nya sukses, berarti pilihlah 3 dari 3-3-nya sukses ya, dari 3 berarti dikali dengan peluang suksesnya. Peluang suksesnya disebutkan di soal itu sama dengan 3/5. Nah, jadi kita tuliskan peluang suksesnya 3/5, kemudian karena sebanyak 3 kali maka pangkat 3, R-nya tadi 3, masukin ke sini 3 juga ya. Nah, suksesnya 3 kali berarti pangkat 3. Kalau suksesnya 2 kali pangkatnya 2. Kemudian tidak sukses. Nah, tidak sukses itu tadi 1 dikurang 3/5, 2/5. Kemudian dipangkatin berapa? Ini pangkatin 0 karena ini ditambah ini hasilnya N. Ini R, ini N dikurang R. Jadi kalau contohnya peluang yang ditanya itu suksesnya 2 kali, di sini 2, di sini 1. Karena peluang suksesnya yang ditanya itu 3 kali, dari 3 kali pelemparan, maka suksesnya pangkat 3, tidak suksesnya udah nggak ada lagi karena 3-3-nya sukses. Ya kan? Nah, berarti hasilnya ini sama dengan C33 itu 1 ya. Kemudian dikali dengan 3/5 pangkat 3, ini berarti 27/125. Kemudian dikali dengan 1, apapun pangkat 0 hasilnya 1, berarti jawabnya adalah 27/125. Kira-kira seperti itu ya. Pilihannya ada yang B, pilihannya adalah yang B. Ini peluang binomial, tinggal diulang-ulang aja, saya pikir lebih mudah ya untuk dikerjakan. Nah, saya pikir seperti itu teman-teman tentang peluang. Kita ketemu lagi pada video yang berikutnya. Tetap